Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Ali Imran dari ayat 114. Ayat 114 ini di antara isinya adalah masih kelanjutan dari ayat yang kemarin. Dan ayat 114 ini akan menceritakan atau memberikan tanda siapa itu orang saleh. Maka di penutup ayat itu wa ulaika minas sholihin, dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Lah orang saleh itu yang kayak apa? Wong seringnya kita doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Kadang udah dikasih nama soleh, perilakunya yang enggak soleh, namanya yang soleh. Lah orang yang soleh itu yang kayak apa, kan gitu ya. Kan doa kita setiap hari kan gitu, anak-anak keturunan kita semuanya yang laki-laki ya soleh, yang perempuan soleh. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka termasuk orang-orang soleh. Orang soleh itu syarat yang pertama yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Sebaik-baiknya orang kalau nggak iman pada Allah, baiknya hanya sebatas di dunianya saja. Umpama ada orang yang berbeda agama dengan kita, orangnya baik banget, ramah, dermawan, sama siapapun dia bantu. Nah, kebaikannya dia itu hanya sebatas di dunia. Nanti setelah itu ya selesai, udah selesai. Kebaikannya ya balasannya di dunia. Maka sholih itu yang pertama tandanya adalah yu'minuna billah. Kemudian yang kedua wal yaumil akhir, beriman percaya akan datangnya hari akhir. Hari akhir itu kapan? Ya nggak tahu. Kalau dalam hadis Nabi sih katanya Jumat. Ini sekarang udah Senin. Lainnya kan tinggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi wong Jumat kapan, masalahnya Rasulullah nggak ngasih tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Cuma dikasih tahu hari akhir itu nanti Jumat. Tapi kalau tanda-tanda sudah banyak. Di antaranya la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Hari akhir itu nggak akan datang sehingga waktu itu dirasa semakin cepat. Kita sekarang rasanya cepet ya. Sekarang udah pertengahan Desember, ntar tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu puasa, lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, muter, tahu-tahu tua, tahu-tahu. Ya perasaan saya ini baru utak-utik di Jakarta kok ya udah 25 tahun. Wong saya berangkat lulus sekolah tahun 2000, sekarang 2025. Perasaan dulu masih sekolah tahu-tahu, sekarang udah tua. Ayo, tahu-tahu. Hatta yataqarabuz zaman, kiamat itu, hari akhir itu ditandai dengan kalau waktu dirasa semakin cepat. Di antaranya biaksaril balaya, dengan banyaknya terjadi balak dan musibah. Kalau melihat di YouTube, di TV, saudara kita yang di Sumatera, ya Allah, kita ini bisanya cuma ngedoain ya. Yang meninggal semoga husnul khotimah, yang sakit, yang semuanya semoga diberikan sabar segera sembuh. Kitanya cuma bisa doa. Mau bantuin gimana caranya ya? Bingung, ya doain dah. Bi aksaril balaya, dengan banyaknya balak dan musibah kok kayaknya nggak berhenti. Tandanya. Tapi kalau di sisi lain, ketika masih banyak disebut nama Allah, maka masih jauh datangnya kiamat. Sementara
Di Jakarta ini hampir tiap gang ada masjid, ada musola. Setiap saat, setiap waktu nyebut nama Allah. Ini gang 1 ada, gang 2 nggak ada ya? Gang 3 ada, gang 4 ada, terus hampir ada semua, hampir. Lah di setiap disebut nama Allah maka mundur lagi hari kiamat. Jadi satu sisi kayaknya tandanya sudah dekat, satu sisi kayaknya masih jauh. Tapi yang kita nggak tahu entah kapan jauh dekatnya adalah hari akhir kita masing-masing ini. Hari akhir kita masing-masing ini kan nggak tahu ya. Kadang ya udah sakit lama malah masih dikasih panjang umur. Yang sehat seger buger tahu-tahu. Yowis yaumil akhir, percaya akan datangnya hari akhir. Apakah percaya tok? Ya enggak. Lah orang soleh itu begitu dia percaya akan datangnya hari akhir, ia persiapan untuk hari akhir. Lah ini mendung-mendung begini ngumpul di sini kan dalam rangka persiapan. Udah siap belum? Lah iya, dalam rangka persiapan. Lah kalau pertanyaan mungkar nakir kan udah hafal ya? Hafal kan ya? Pertanyaan mungkar nakir itu, pertanyaan dari dulu sampai sekarang belum ganti-ganti kok. Lah iya, pertanyaannya masih sama, jawabannya yo sama. Jawabannya kita udah diajari dari umur kecil itu. Dari umur 5 tahun, 6 tahun mungkin udah hafal kita. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Lah kalau udah hafal kan siap berangkat ya. Cuman yang jadi pertanyaan nanti kalau ketemu bisa jawab apa enggak itu loh. Wong kalau sendirian itu bisa, tapi ini loh megangin ini loh. Ini loh. Ini kan loh. Ini kan ya cuman beginian doang ya. Baca Quran atau MC atau apalah. Kalau sendirian di rumah bisa. Ntar loh seandainya yang biasa MC nggak ada, yang biasa mimpin tahlil nggak ada, yang mimpin yasin nggak ada, lu biasa jadi dorong-dorongan, ayo yang udah keperkah Bu Haji aja Bu Haji, yang kata Bu Haji ayo Bu RT aja teh, dorong-dorongan. Cuman megang ini loh, kalau nggak biasa bisa begini nggak ya? Mudanya pada kagak mau. Lah iya, bisa begini loh. Ini padahal di hadapan tetangga sendiri, teman sendiri yang hampir tiap hari ketemu, apalagi nanti ketemu mungkar. Lah, yang kita kan belum pernah ngebayangin kan modelnya mungkar nakir itu kayak apa? Apa yo ganteng, apa yo putih, cakep gitu, apa sebaliknya? Ya kita nggak tahu. Lah begitu khawatirnya begitu datang ditanyain kaget malah latahnya keluar. Tanyain man rob buka. Langsung aduh. Lah untungnya kalau seandainya latahnya itu ditanya man rob buka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Oh lalas beres. Kan bisa karena biasa. Lah kalau latahnya baik, lah kalau latahnya enggak baik. Iya. Lah orang itu bisa karena terbiasa. Maka ya sering-sering di sela-sela waktu dikiranya ya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, yakin dengan wal yaumil akhir, ia persiapan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak yang baik, nyegah yang tidak baik, semampu dan sebisa kita. Kita ngajari anak cucu di rumah sehuruf dua huruf itu bagian dari amar ma'ruf. Kita ngingetin zuhur, subuh ayo sholat, itu termasuk bagian amar ma'ruf. Anak kita kelamaan main HP, cucu kelamaan main HP, ojo lama-lama, aja kesuwen-suwen. Jangan kelamaan, ntar mata sakit, belajar, yaitu bagian juga amar ma'ruf nahi mungkar, semampu dan sebisa kita. Artinya orang yang
sholihin wa ulaika minas sholihin itu orang yang tidak cuek dengan keadaan di sekitarnya. Ya, kalau ada anak kelihatannya kok berbuat yang tidak baik, ya jangan didiemin. Kita tegur, cuman kadang negur anak orang ya si malakama ya. Lah iya, ntar kita tegur kadang orang tuanya nggak terima. Lah iya, sok baik lu, sok ahli surga. Si malakama emang kadang. Umpama ya, ada anak udah umur 7 tahun, 8 tahun sekolah belum, ngaji belum. Lah kok kita tegur kadang orang tuanya nggak terima. Anak-anak gua yang lahirin gua kan lo yang berisik. Si malakama emang kadang. Tapi ya memang begitulah. Orang kalau jadi baik itu insya Allah nggak ada musuhnya. Tapi kalau ngajak baik itu otomatis ada yang lawan. Rasulullah itu kalau baik sendiri insya Allah nggak ada musuh. Tapi beliau karena ngajak baik akhirnya ada yang musuhi. Lah kayak tadi lah, kalau ibu baik sendiri, sholat apa sedekah wes pokoknya baik sendiri insya Allah nggak ada musuh. Tapi kalau tadi itu ngajak baik, nyegah yang tidak baik, lah mulai itu ada musuh. Ya itu memang resiko. Semua nabi itu ada musuhnya. Semua orang baik ada musuhnya. Ya, Nabi Ibrahim musuhnya ya Namrud. Ayo. Nabi Nuh musuhnya anaknya sendiri. Nabi Lut musuhnya istrinya sendiri. Nabi Musa musuhnya bapak angkatnya sendiri. Ya wes musuh itu kadang memang bukan orang jauh. Ya bisa jadi dari keluarga. Anak kalau masih segitu loh disayang-sayang, ntar kalau udah gede kadang kayak dianggap musuh. Anak kalau umur segitu tuh apa aja pokoknya bener nggak pernah salah. Ntar giliran udah gede kayaknya kayak kadang jadi musuh. Maka kadang Quran itu bilang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa anakmu, hartamu itu kadang jadi fitnah. Kadang harta anak iyo jadi musuh. Yo wis itulah. Kemudian ciri tanda orang soleh yang wa ulaika minas solihin itu diantaranya wa yusari'una fil khairat, bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Artinya tidak nunda-nunda kebaikan. Kalau memang bisa dilaksanakan sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau nanti itu makin berat, makin berat, makin berat. Apalagi kalau pekerjaan di rumah dikerjakan entar makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Kalau udah makin numpuk, makin abot, males. Maka perintah Qur'annya, tanda orang soleh itu wa yusari'una fil khairat. Mereka segera melaksanakan atau melakukan kebaikan. Khairat itu kebaikan, enggak nunda-nunda. Contoh umpama habis maghrib kita pergi ada acara keluarga, pulang-pulang jam 9. Itu pulang kok enggak langsung sholat isya, kok malah rebahan dulu, nyalain AC, nyalain TV, megang HP. Itu alamat sholat isya-nya mbuh. Lah iya. Kalau nggak segera berat. Umpama kadang nih pulang ngaji, lah kan jam 2 udah pulang. Lah kalau panas mah kadang kalau mendung kan enaknya rebahan ya. Begitu terdengar azan asar kok nggak segera, malah entar begitu giliran mau sholat malah ada aja yang ngajak kemana kek. Ayo cepetan. Oh yo itu sios. Makanya sebisa mungkin kalau mau masuk dalam karakter tanda orang wa ulaika minas sholihin, yaitu wa yusari'una fil khairat, menyegerakan melaksanakan tugas-tugas kebaikannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu beliau bilang begini, wa idza asbahta fala tantadhiril masa fa idza amsayta fala tantadhiris sobah.
Kalau pekerjaan itu bisa dilaksanakan pagi, jangan tunda sampai datangnya sore. Kalau pekerjaan itu bisa dilaksanakan sore, ya jangan tunda sampai besok pagi. Wis pokoknya tanda orang soleh itu wa yusari'una fil khairat. Kalau bahasa anak sekarang katanya satset. Wis pokoknya cepet. Nanti selesai, nah baru fa idza faraghta fansab. Ayatnya sudah hafal ya. Fa idza faraghta fansab. Surat apa? Fa idza faraghta fansab. Alam nasyara. Artinya fa idza faraghta, ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan, fansab, maka kemudian lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Lah kalau udah kelar semua, ya tidur. Dan tidur ya pekerjaan ya. Lah kadang orang kalau tidur, orang kok kerjaannya tidur, ya berarti kerjaan tidur ya. Nah, lah tidur itu termasuk salah satu kebaikan. Daripada melek kok nabung dosa, lebih baik tidur. Semuanya udah beres, itu biasanya kalau keluar rumah kok bawa makanan, bawa cemilan, nyari temen, wah wes. Loh, itu kebiasaan depan rumah saya tuh dulu begitu. Waktu masih ada bangku di bawah pohon mangga begitu loh. Lah itu ada pertama 1 orang 2 orang bawa air minum dingin, bawa cemilan, kok bawa HP langsung temennya, sini ada cemilan nih, datang 1 orang 2 orang lah wis. Di depan rumah saya begitu, nggak tahu kalau di sini kan saya nggak tahu di sini. Sama. Lah iya ntar ada nyamperin satu. Lah ya kalau yang dibahas baik emang ya alhamdulillah. Kadang kan yang dibahas kan ya kalau keluarganya udah beres kan tetangganya. Ya, kasusnya sama ya. Pohon mangga juga ya. Depan rumah saya mangga sih, pohon mangga. Bawahnya kan ada bangku panjang. Harus saya di warung. Kita mau warung, mau bangga disediain bangku. Iya sekarang rusak udah nggak ada. Rusak kata Mas nggak dibetulin, enggak. Bikin penyakit. Sekarang udah rusak. Wah dulu kan maksudnya ya buat nyantai-nyantai. Wa ulaika minas sholihin. Ini termasuk tanda orang-orang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Wa ma, dan apapun yaf'alu yang mereka kerjakan, min khairin dari kebajikan atau kebaikan itu, falayyukfaruh, maka tidak ada yang mengingkarinya. Artinya semua yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan itu nggak akan ditutup pahalanya, alias semua ada balasannya. In khairon fa khairun, kalau itu perbuatan baik balasannya baik. Walaupun sekecil apapun kita berbuat baik, suatu saat kita akan menerima balasannya. Sebaliknya, wa in syarron fa syarrun, keburukan yang kita lakukan suatu saat ya akan terima balasannya. Ya bisa di dunia, bisa nanti di akhirat. Ayatnya yang kita sudah hafal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kalau baik pasti ada balasannya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kejahatan ya pasti ada balasannya. Wong kita ini akan menerima balasan dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi yang kita lakukan kalau kebaikan itu beruntun manfaatnya maksudnya. Itu kan ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan,
Selama kebaikan itu masih dijalani oleh orang-orang, maka orang yang ngawali itu akan terus dapat kiriman pahala kebaikan itu. Itu sering saya contohkan. Yang bangun musola ini orangnya mungkin sudah gak ada sekian tahun yang lalu. Selama musola ini masih dipakai buat sholat, buat ngaji, maka pahalanya ngalir ke yang bangun musola. Yang ngawali bangun majelis taklim Baitur Rahman ini. Mungkin orangnya udah gak ada ya? Lah iya. Selama ini majelis taklim masih jalan, banyak orang yang ngaji di sini, maka pahalanya akan ngalir ke orang yang pertama bangun. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan, walaupun kebaikan itu mungkin gak besar, tapi kebaikan itu masih diikuti orang, dijalani orang, maka pahalanya akan terus ngalir. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang melakukan keburukan, pertama dia bikin gosip, anaknya si itu tuh kayaknya kok begitu. Awalnya pakai kayaknya, lah kemudian diceritakan orang kedua, kata kayaknya hilang. Lah itu kok kalau gosip nyebar terus, maka orang yang pertama itu dapat kiriman dosa. Lah kalau berita gosip itu ditulis di medsos, yang baca kan banyak ya. Apalagi yang membagikan banyak lagi, tambah berantai itu dosanya. Lah kebaikan itu semua wa ma yaf'alu min khairin falayyukfar, bahwa kebaikan itu enggak akan ditutup, pasti akan ada balasannya. Wallahu alimum bil muttaqin. Wallahu dan Allah alimun, zat yang maha mengetahui, bil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang benar-benar takwa, Allah paling tahu. Kita mungkin bisa hanya nebak-nebak itu lo kayaknya orang baik, tapi belum tentu. Kadang ada orang yang penampilannya kayaknya urakan ya, tapi ternyata malah dia yang orang baik. Ya Allah yang maha lebih tahu. Nah kita yo gak perlu repot-repot untuk mau menggantiin tugas rokib atid. Kita kan sering ya, kadang mau gantiin tugasnya rokib atid, nyatetin amalan orang kan kita ya. Si ono jam segini udah berangkat, nyatetin amalan orang. Ada orang di rumah terus ya dicatetin, ada orang nggak pernah di rumah ya dicatetin. Orang kok di rumah aja, kayak orang nggak punya tetangga. Giliran ada orang nggak pernah pulang, orang kok nggak pernah di rumah, ngayap, gantiin rokib atid, nyatetin. Khawatirnya kayak Bang Madit. Masih ingat Bang Madit? Yang kemana-mana bawa buku, kalau habis sedekah catat, habis jamaah catat, habis ngaji catat, menggantiin rokib atid. Allah udah punya petugas sendiri, yaitu rokib atid yang nyatet semua amal kita. Lah Allah yang paling tahu, wallahu alimum bil muttaqin. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang pada kufur, ingkar, lan tughniya, tidak akan membawa manfaat sedikit pun anhum untuk mereka, amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari azab Allah, syai'an, sama sekali. Ini ayat berkenaan dulu ketika awal datangnya Islam. Orang-orang kafir Quraisy itu kan ngeledek orang Islam. Orang Islam gak ada yang kaya, pelarat-pelarat semua.
Saat itu yang masuk Islam pertama kan rata-rata orang kismin. Ya hanya beberapa orang yang dari kalangan orang-orang terhormat kayak Abu Bakar, Umar pun agak belakangan, Utsman ya iya. Lah mereka keledek, orang Islam miskin-miskin. Ya kayak di media sosial itu sering. Karena ngelihatnya kita di Indonesia rata-rata yang pekerja kasar, yang jadi pekerja buruh kan ya orang Islam ya. Yang sementara jadi bosnya kadang bukan orang Islam, maka ledeknya mereka ya gitu. Tapi coba di negara lain yang mayoritas non muslim yo ganti yang orang Islam yang kaya-kaya mah. Lah mereka ledeknya begitu, lah kemudian ledekan itu saat itu dijawab oleh Allah bahwa harta benda mereka, anak keturunan mereka ketika di akhirat nanti sudah gak ada gunanya sama sekali. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah. Bahwa harta benda mereka, anak mereka gak bisa memberikan bantuan, alias kalau udah di akhirat masing-masing. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau ayat yang 114 tadi wa ulaika minas sholihin, itu harapan kita jangan sampai kita masuk yang di ayat ke-116 wa ulaika ashabun nar. Na'udzubillah. Untuk ayat yang selanjutnya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.